Hai Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Novika Yanti, kelas 12 HTP. Di sini saya ingin bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Sebelum kita menyaksikan bagaimana ceritanya, teman-teman baca dulu ya firman Tuhan dapat dalam kitab Kejadian pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 ayat 1 sampai 17. Nah, jika teman-teman sudah membaca, mari kita saksikan bersama cerita tentang kisah Nabi Nuh. Selamat menyaksikan. Jumlah manusia semakin banyak di bumi ini, tapi sayang, banyak orang menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh ini mendapatkan bisikan dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Nuh, "Aku ingin engkau membuat kapal," dan Nuh langsung membuatnya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Banyak orang menertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Kapal sudah selesai, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya menaiki kapal. Nuh mempunyai anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, dan juga istri mereka dan istri Nuh. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Tuhan mengatakan kepada Nuh, "Bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang dan kota tenggelam. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam.
Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Lepaskan merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Apakah burung merpati memberi kabar atau tidak? Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Wah, ternyata burung merpati membawa setangkai daun hijau yang segar. Berarti bumi sudah membaik. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Tuhan membuat pelangi yang sangat indah. Tuhan berjanji kepada Nuh, kata Tuhan, aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Sekian cerita yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya minta maaf. Terima kasih.